Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Nama saya Siti Nurmaya, saya dari Fakultas Ilmu Keislaman Prodi PAI 3B semester 3. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Dosen pengampu Ade Yulianti MPDI. Baik, di sini saya akan membahas sedikit tentang potret pendidikan Islam di era milenial. Nah, tentunya kita harus tahu apa itu pendidikan Islam, dan apa itu era milenial. Nah, pendidikan adalah proses pengubahan sikap ataupun tata laku seseorang, baik itu secara individu maupun kelompok, dengan tujuan untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, latihan, proses perbuatan, maupun dengan cara mendidik. Sedangkan untuk pendidikan Islam itu sendiri adalah pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis, serta dalam pemikiran para ulama dan dan dalam praktek sejarah umat Islam itu. Nah, tentunya setiap pendidikan pasti mempunyai tujuan. Nah, tujuan dari pendidikan Islam itu adalah agar manusia memiliki gambaran tentang Islam yang jelas, utuh, dan menyeluruh, serta untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjalankan peranan yang menuntut penegasan pengetahuan, baik itu secara khusus maupun umum tentang ajaran Islam. Lalu apa sih itu era milenial itu? Nah, arti dari era milenial adalah sebuah masa yang terjadi di era global atau era modern. Nah, di mana pada masa ini manusia berada dalam tahap membuat sesuatu yang mengagumkan. Contohnya seperti digital teknologi. Nah, oleh karena itu dalam era milenial ini sering terjadi permasalahan-permasalahan remaja, terutama dalam kehidupan, seperti kekerasan, penyalahgunaan narkoba, lalu tawuran, dan sebagainya. Persoalan remaja pada masa ini juga disebabkan oleh gejala-gejala sosial seperti perubahan gaya hidup. Nah, namun apabila pada era milenial ini tidak disertai dengan landasan spiritual, moral, dan agama, maka semua itu telah digunakan manusia untuk mendukung selera hawa nafsunya gitu. Maka dari sinilah akan muncul atau timbul masalah-masalah dalam kehidupannya, seperti politik yang menghalalkan segala cara, peredaran narkoba, korupsi, perusakan lingkungan, dan sebagainya. Nah, hal tersebut dapat kita lihat dalam perilaku dan sikap pada era milenial zaman sekarang ini, seperti suka dengan kebebasan, senang melakukan personalisasi, mengandalkan kecepatan informasi cepat saji atau yang instan gitu, suka belajar, bekerja dengan lingkungan inovatif dan kreatif, yakni terbiasa berpikir output of the books gitu. Lalu kaya akan ide dan gagasan. Nah, terutama dalam komunikasi yang mereka ikuti di media sosial dan internet. Sebagai akibat dari ketergantungan internet dan media sosial, mereka tentunya akan menjadi pribadi yang malas, lalu tidak mendalam, tidak bersosialisasi, cenderung lemah dan dalam nilai-nilai kebersamaan, baik itu dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Lalu mereka juga cenderung bebas, artinya mereka gampang
atau gampang terbawa oleh gaya-gaya orang luar gitu, atau yang disebut dengan kebarat-baratan, dan mereka juga tidak memperhatikan etik dan aturan formal, baik itu adat istiadat maupun tata krama gitu. Nah, jadi kita sebagai generasi milenial harus pandai memilih dan memilah antara mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak dilakukan. Jangan sampai hal tersebut menyimpang pada pendidikan agama Islam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.